Buruan. Oke, balik lagi di Rumah Monyet ID. Yeay. Saya Fausta. Rode. Jadi hari ini kita akan bahas hina-hinaan Lagi. Enggak sih, lebih Yang- ya kritik sosial lagi. yang apa ya? Yang sebenarnya masih bias ini saya rasa. Bukan bias sih, penerimaannya beda-beda Rut ini. Yaitu body shaming. Shaming, body shaming. Iya, terus maksudnya gimana beda-beda? Body bisa saja body shaming itu menjadikan motivasi ya kan, atau jadi hinaan. Enggak, kasih contoh konkret kayak Black, maksudnya gimana sih teh ngomong? Body enggak gini, gua juga makanya gini masih bias nih, hitungan body shamingnya seperti apa gitu kan. Gini. Body shaming itu kan sebenarnya apa ya? Kayak gue nggak tahu, balik lagi seperti biasa disclaimer. Iya. Pokoknya intinya body shaming itu kan intinya kayak apa ya? Kayak ngejelek-jelekin fisik orang lain. Iya. Menghina fisik orang lain, ya maksudnya ya Si itulah mempermalukan fisik. membuat orang malu akan fisik dia Iya. gitu kayak misalnya ngomong apa, gendut lu, jelek lu, bla 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 lah. Ya. Hitam lu. Wow. Anda kenapa cocok loginya ke saya? Iya kan, bisa gitu. Oh, iya, Misalnya, iya. Fausta hitam. Wow. Gitu. Walaupun Enggak, fakta. iya sih. Ya kan? Iya. Nah, ya kayak gitu body shaming. Yang kalau kemarin yang ramai itu apa sih? Gue lupa ya. Polusi mata. Ya kan yang drama polusi mata. Iya. Ih, kalau lihat objek yang mohon maaf nih kurang enak disebutnya polusi mata gitu. Ya katanya gitu. Enggak gini. Sekarang ini ada campaign body positivity. Nah, Menerima bentukan kita apa adanya ya kan. Iya. Mau itu yang ukurannya ekstra, yang ramping. sebenarnya gini. Nah, ini yang menarik. Gini nih. Banyak loh kalau kita nonton yang channel fitness YouTube ya, fitness Ya. YouTube dari luar. Jadi banyak yang ngomongin soal body positivity di sini. Gue lupa body acceptance apa body positivity ya. Pokoknya intinya menerima ya, berpandangan positif terhadap tubuh Anda gitu, Ya. terus menerima tubuh Anda apapun bentuknya gitu lah. Terus mereka keberatan. Jadi Anda Aing keberatan, emang berat orang 80 kilo. maksud saya keberatan dengan kata-kata body positivity. Gini. Sebenarnya lebih tepatnya sih bukan body positivity-nya yang gue keberatan, body Apa dong? acceptance-nya gue keberatan. bedanya Body apa? acceptance maksudnya External. penerimaan, maksudnya kayak iya acceptance. ya ada gue mah begini, ya udah gue bangga kok dengan kondisi gue. Maksudnya gue menerima kondisi dan gue happy, yang penting gue bahagia. Iya. Ya. Itu sebenarnya gimana ya? Kalau pribadi sebagai orang yang dulu pernah obesitas atau lupa gue masuknya overweight atau obesitas. Pokoknya pernah sampai 90. Iya. 97. Ukurannya hampir 100 lah, hampir 100 ukurannya kilo. ekstra lah. Hampir 100 kilo. Hah? Itu tuh enggak, Buat mana yang belum puas itu dengan bukan masalah belum puas, cuma maksudnya gimana ya? Anda Kalau tidak- anda gini, kalau lu udah pernah udah olahraga, udah benerin pola makan, udah jalanin, udah inilah, dan maksudnya nggak cuman oke, seminggu gua diet, nggak turun habis itu diet, atau sebulan gua diet, begitu ada udah sebulan diet, oke cheat day. Wow. Cheat day-nya kurang ajar gitu kan. Cheat day itu jadi Cheat day-nya awalnya sehari cheat day, Ya. terus besoknya kan kemarin udah sebulan, ya udah kita coba deh 3 hari cheat day. Wow. Kayak gitu kan, atau ya pokoknya gimana lah. Terus habis itu berat badan gue tidak berubah, atau dia cuman gue bener nggak, ya udah gue nggak makan ini tapi nggak olahraga gitu, kegiatannya di rumah makan tidur anger gitu misalnya, sama maksudnya kegiatannya ya gitu aja, makan tidur gue nggak berubah. Gimana udah usaha keras tidak ini, terus habis itu ngomong gue ya udah yang penting gue bahagia. Daripada disebut body acceptance, maksudnya lebih kayak ke kenyerah aja, maksudnya lebih ke. Tapi lu menganggap body positivity sebagai pelarian gitu maksudnya? Enggak pelarian dong. Jadi gini, balik lagi gimana ya, orang gemuk
bohong kalau nggak pernah ngomong pengen bohong kalau nggak pernah mikir pengen kurus, nggak pernah mikir pengen berat badannya turun. Orang kurus, orang ceking, bohong kalau nggak pengen badannya pengen berisi, atau sempat kepikiran ya mungkin. pasti pengen ada gitu, pengen berisi. Cuman permasalahannya mau tidak ngejalanin usaha untuk dapat tubuh yang diinginkan, bukan tubuh yang ideal ya, tubuh yang diinginkan. Logikanya gini, kalau kamu udah usaha nih, let's say gini, gimana? Target kamu misal, target mana gini, lu punya target gitu ya, pengen jadi kayak Iron Man misal. Bukan yang besinya ya, yang Makan odading aja. Makan odading mah oleh gitu ya. Jadi Iron Man orang gitu. Ya enggak, maksudnya gini. Ya let's say pengen jadi Iron Man gitu. Pengen gue pengen kayak badan kayak superhero. Oh iya. Misalnya gitu. Olahraga udah mati-matian. Wah, benerin pola makan, benerin pola tidur, jalanin pola hidup sehat segala. Tapi badannya nggak jadi kayak gitu. Nggak jadi, let's say nggak jadi kayak yang sesuai ekspektasi. Ya. Tapi mustahil badan mana nggak berubah gitu, nggak ada perubahan. Let's say misalnya dari yang tadinya kurus ceking, pasti ada isian nambah. Dari yang tadinya tuh, kalau misalnya ini kurus banget, pasti nantinya jadi mulai ada berisi, bahunya mulai kebentuk dikit. Kalau kita ngomong sebulan ya, apalagi belum pernah olahraga sama sekali, pasti ada perubahan itu pasti akan kelihatan. Ya at least ya, belum walaupun ada proses sampai proses pasti ada kelihatan. Ya, Kurus yang gendut pun gitu. Cuman kan itu bukan perubahan yang instan. Walaupun dibantu misalnya ada istilahnya kan kalau di fitness itu apa sih? Novice gain gitu apa ya. Pokoknya apa ya? Jadi otot pemula. Jadi karena kita nggak pernah dilatih ototnya begitu pertama kali gitu ini tiba-tiba ototnya ngembang cepet. Jadi naik Jadi masa ototnya cepet berkembangnya karena ya kalau nggak salah berat badan pun jadi naik karena masa otot meningkat ya apa beginner gain gitu, maksudnya intinya buat awal-awal tuh jadi sebulan 3 bulan pertama pasti kayak gitu, jadi kalau tahu gitu tengah sesak gitu. dan tapi nggak boom banget gitu, nggak gila banget, cuman yang pasti kelihatan. Nah tapi bukan habis itu 3 bulan cuma segini, habis itu udah nyerah atau udah puas gitu, habis itu kembali ke gaya hidup yang sebelumnya. Iya, nonsense. Maksudnya nggak akan jadi ya begitu lagi. Maksudnya itu berarti Anda tidak usaha gitu. Anda menutup orang-orang buat seperti itu, maksudnya menutup terus hidup seperti iya dong, gini makanya kan sebenarnya gini, yang harus kita cari itu kan awalnya adalah bukan bentuk tubuh ya. Oke lah, begini, kita awalnya mencari bentuk tubuh, ya mencari fisik yang sesuai gitu, yang sesuai dengan estetika kita, sesuai dengan target kita bikin target, cuman targetnya ya normal aja lah gitu ya, loh, maksudnya realistis aja gitu loh, jangan terlalu kayak Hollywood juga badannya nggak terus-terusan 1 tahun 12 bulan 365 hari kayak gitu, pasti naik turun gitu kan. Cuman maksudnya dalam artian gue pengen badan gue berbentuk gitu, badan gue atletis, fine gitu. Cuman kan berarti harus benerin pola makan, harus ngebenerin olahraga teratur, ngerti pola gaya hidup. Pokoknya segala gaya hidup harus sehat, bukan harus teratur gitu, segala macam lah, banyak rutinitas yang harus ini. Tapi kalau cuman pengen sekadarnya gue pengen sehat, gue pengen ini, ya olahraga teratur, makan, nggak usah nge-gym lah ya, olahraga teratur lah pagi apa segala macam. Jadi makan. Anda mengatakan orang-orang yang mendukung body positive ini udah cukup puas aja lah dengan badan. Lebih tepatnya gini kebiasaannya adalah yang setidaknya yang di Amerika atau gimana orang udah overweight gitu, atau obesitas. Dan abis itu kayak dia cuma melihat dari sisi fisiknya doang, jadi kayak kalau lu dibilang gendut, kalau lu dibilang udah lu terima aja, lu bangga gitu. Dengan bukan apa ya, maksudnya menerima, jangan maksudnya lu berhak marah gitu pada saat orang-orang gini karena itu badan lu, karena itu ini kan lu badan lu harus mencintai diri lu sendiri dan segala dengan segala apa yang pada dasarnya gini. Balik lagi, gue nggak tahu, maksudnya balik lagi in my opinion gitu, dalam pendapat gue kayak gitu yang disebut body positivity atau body acceptance gitu ya, maksudnya pokoknya melihat positif. Cuman
Lu concernnya ke bentuk apa? Enggak, balik lagi gini, kalau misalnya kamu melakukan itu tanpa adanya usaha, Melakukan maksudnya gimana? jadi kamu nerima gitu ya hasil badan nih, Heeh. oh badan gua gendut, badan gua udah obesitas, oh ya udah, Oh. yang penting gua happy, itu kan gitu kan rata-rata gitu ya, badan gua begini ya udah gua yang penting gua happy, gua nggak ganggu orang, kok lu ganggu gua, gitu kan, misalnya kayak gitu, berarti kalau lo menghina gua sih kayak ini, padahal gimana ya? Jadi kalau kata gue gini, lu lebih mengajak hidup sehat. Atau Gini, acceptance atau penerimaan itu bukan berarti yaitu lari dari masalah, bukan berarti lari dari masalah, dalam artian bukan berarti mengalihkan pandangan dari kenyataan kalau badan lo obesitas ya lo gendut. Itu Apa salah? Iya fakta kan? Ya sih. Fakta Iya. kan? Dan itu bukan tidak bisa dirubah loh, itu bisa dirubah. Oh. Iya dong. Sebentar, jadi gini, coba lu lanjut ya. Gini, gemuk atau gendut atau kurus itu kan bisa dirubah. Kurus makan lebih banyak, olahraga lebih teratur, olahraga lebih berat, olahraga yang fokus untuk Membangun otot. Iya. Lu nggak bisa nambah lemak, fine, lu bisa, nggak mungkin nggak bisa nambah otot. Susah, hard gainer, istilahnya hard gainer, tapi bisa. Ya, asal input yang Ya asal ini, lu nggak bisa misalnya orang ini ya udah makan lebih banyak, lu nggak bisa makan banyak. Kalau lu olahraga keras, mustahil lu makan nggak banyak, karena badan lu pasti ngejerit minta asupan kalori. Iya. Iya dong. Ya, Anggaplah kalori itu kan bahan bakar nih. Ya. Gimana badan mau jalan kalau bahan bakarnya nggak ada gitu. Mobil juga nggak jalan kalau bensinnya nggak ada kan? Iya. Gitu loh. Kalau badan lu tampungan kalorinya dikit, gimana badan lu mau jalan? Kalau bensinnya full dipakai gitu Iya ya. kan? Besok bisa besok nggak bisa jalan sama sekali kan, dodol, nggak mungkin. Pasti badan lu ngejelit dulu minta diisi. Gitu. Badan manusia juga nggak bodoh-bodoh amat, nggak semuanya yang tiba-tiba semua kebakar di end gitu loh. Tapi kan pasti butuh lah coy. Gue biasa makan sepiring sehari gitu. Terus habis itu olahraganya gila-gilaan gitu. Mustahil habis itu lu makan tetap masih sepiring. Tidak mungkin dong. Pasti lapar. Iya, karena defisit kita aja. Iya kan, pasti ada ini. Nah, sebaliknya kalau berarti kan dia harus makan lebih banyak ditambah dengan olahraga, dipancing dengan olahraga. Jadi dengan adanya olahraga dia menghabiskan energi yang lebih besar dan membutuhkan asupan energi yang juga lebih besar dari biasanya. Sebaliknya kalau yang gemuk supaya dia bisa lebih kurus karena cadangan energinya besar, berarti kan dia walaupun dia olahraga ini, walaupun lapar ini, itu laparnya bukan berarti lapar butuh makan, tapi karena memang tubuhnya aja nggak mau ngebakar cadangan, namanya juga cadangan. Let's say lo punya tabungan juga kan nggak mau lo pakai sebelum tidak punya ada pemasukan, iya, kan iya, gitu. Iya. Sebelum pemasukan berkurang, logikanya gitu. Iya. Berarti kan otomatis kurangin asupan, dan nanti tubuh juga cukup pintar untuk membakar cadangan energi yang tersimpan di dalamnya. Itu lemak lo itu gitu. Tapi logikanya adalah semuanya bisa ada yang susah, ada yang gampang, bener, tapi bisa. Nah gini, tadi kan suatu hal, contoh badan bisa berubah. Kalau yang tidak bisa dirubah, kita ngomong, ya mohon maaf nih ya, Anda kurang tampan misal, itu body shaming bukan? Iyalah, cuman pada dasarnya gimana ya? Itu udah cetakan ada Ya udah cetak, itu kan berarti ngehina yang bikin. Wow, iya. Menghina yang maha kuasa kan? Ya, sudah dari sananya begitu gitu. Iya kan? Base-nya sudah begitu. Oh iya, base dasar. Maksudnya gimana? Gini, kalau kita ngomong bentuk tubuh, gendut lu, kurus lu, bau badan misalnya, itu kan semua bisa diulik. Maksudnya bisa diperbaiki. Bau badan, oke, kita mandi yang bersih, kita pakai deodoran, kita pakai parfum. Iya. Pakai baju yang bersih, dicuci yang di ini. Iya kan? Iya. Mungkin nggak ini juga, atau misalnya ini kita coba cari tahu kenapa ini bau badan ini kenapa? Apakah misalnya kita doyan makan bawang misal? Wih bodoh. Misalnya gitu. Iya. Berarti kan maksudnya ada ininya gitu loh. Tapi kan yang paling umum adalah kamu mandi yang bersih, gosok tuh badan, pakai sabun, habis itu pakai deodoran, parfum. habis itu pakaian pakai parfum. Ya. Pakaiannya juga tolong dicuci pakai pewangi, direndam pakai pewangi juga, jangan cuma dicuci pakai deterjen beres, pakai pewangi juga direndam, jadi supaya semuanya wangi. Nah, nanti kan mengurangi itu bau badan tuh, ya kan? Iya.
Terus kalau masalah badan ya balik lagi, ada caranya olahraga maka teratur, balik lagi untuk hidup sehat. Sebenarnya ya itu gimana ya? Kalau kita coba Gini, berarti sekarang kita samakan persepsi kalau body shaming jika ke objek yang sudah mutlak, contoh wajah. Tapi menjadi motivasi jika ke objek yang bisa berubah badan. Gimana? Ya gini, balik lagi. Sebenarnya gimana? Ngejek orang, misalnya ya menghina orang gitu ya, menghina orang berdasarkan fisik sebenarnya buruk. Ya. Sebenarnya buruk. Mungkin pemilihan Ya bahasa. sebenarnya buruk. Tapi jangan lupa fisik kita tuh sebenarnya bisa terutama di zaman sekarang ada berbagai cara untuk memperbaiki atau menutupi kekurangan fisik kita. Bukan berarti membodohi dan bukan main Photoshop ya. Cuman maksudnya ada misalnya gini. Muka kita kurang tampan, kurang cantik. Ada make up. Iya. Sekarang ada make up. Kalau mau yang lebih ekstrim ya plastik misal. Walaupun gue gak nyaranin, make up juga sebenarnya cukup. Apalagi untuk perempuan. Untuk badan, olahraga, fitness dan lain sebagainya, bukan berarti ini, cuman kan gimana ya, dampaknya yang paling kelihatan dari badan, dari bentuk badan gitu. Bentuk badan jadi ideal atau gimana, atau tapi dari yang lain juga macam-macam kan, yang terutama ada kesehatan. Bonus itemnya adalah kesehatan gitu loh. Yang jadi masalah adalah kita harus realistis targetnya. Dan kita juga harus bisa nggak komit gitu, bisa nggak untuk komitmen untuk bisa kayak gitu, karena berat misalnya gitu. Misalnya gini, gue pengen kayak atlet, ya misal gue pengen kayak binaragawan, berarti kan kita harus kayak gimana untuk ngebentuk pola hidup supaya bisa sampai tahap itu. Gue pengen kayak superhero gini, gimana caranya? Mau realistis, orang nggak mungkin 300 dalam 1 tahun terus badannya kayak superhero kecuali ngobat. Dengan maksudnya kecuali steroid dibantu dengan obat ini. Maksudnya gimana ya? Fisik manusia tuh pasti ada puncaknya, terus ada turunnya. Nggak selalu flat gitu. Karena umur. Ya umur, ya mood ya. Kalau maksudnya nggak akan terus kita terus akan manjat. Di puncak gitu ya. Nggak akan terus manjat. Kita akan terus jadi lebih baik, enggak. Pasti ada posisi terbaik, turun. Posisi naik lagi mungkin lebih baik dari sebelumnya atau bisa di bawah yang sebelumnya, turun lagi ya bagaimana. Cuma kita tuh harus berusaha menjaga si standar tubuh kita agar tidak jatuh ke bawah banget. Jadi masih masih cukup stabil gitu. Ya. Di mana titik yang bisa distabilkan? Ya di situ target utama kita. Setelah itu kita mengejar ke puncak, apakah kita ini yang penting jangan sampai terlalu jauh melewati titik stabil itu. Iya dong. Iya. Itu yang udah ideal. Kalau sampai di situ masih dihina, Anda berhak untuk menerima saya sudah berusaha sekuatnya. Ini badan saya terima. Saya happy dengan badan saya. Tanda kutip sudah usaha dulu. Iya dong. Iya. Gini loh. Bedakan pasrah dengan Bedakan pasrah dengan menyerah. Itu 2 hal yang berbeda. Pasrah itu adalah udah usaha mati-matian, hasil akhir gimana Tuhan? Iya. Proses dan hasil beda ya. Ya kan, udah proses dulu, kejar dulu prosesnya, lakukan dulu prosesnya. Hasil akhir gimana Tuhan? Kalau menyerah dari awal udah ngomong, saya mah nggak mungkin kayak gitu. Iya dong. Tidak melakukan usaha dulu. Iya dong. Iya. Ada webtoon menarik nih. Mungkin kalau yang cewek-cewek kayaknya namanya siapa yang tahu deh, yang soal makeup bukan? Iya, yang cewek-cewek kayaknya tahu. Lupa namanya, ada banyak lah pokoknya yang soal Secret of Angel. Ya itu nggak ada secret kalau nggak salah. Iya, itulah pokoknya. Ya, itulah. Cari aja sendiri lah di webtoon. Kita kan nggak ngiklan. Iya. Ya, Secret of a Goddess kalau nggak salah. Dia jelek atau dia mukanya tidak cantik dengan cantik, tapi dia bisa permak mukanya dengan mainin make up. Lewat tutorial itu dan segala macam dia bisa ngebuat mukanya jadi jauh lebih cantik dari yang polosan. Dan itu memang terbukti, banyak kan kasus yang orang ketipu. Iya kan, foto atau misalnya tapi begitu di rumah begitu make up semua, lah kok begini? Wow. Ada. Iya. Bukan menipu, itu tuh bukan menipu. Apa dong? Ya itu bukan menipu, itu namanya mempercantik diri, apa salahnya? Cuman kan tekniknya beda-beda. Iya Iya sih. dong. Iya.
Itu bukan menipu, itu bukan, itu memang ini. Apa salahnya kita mempercantik Itu diri? memang sarana ya. Sarana mempercantik diri. Iya dong. Itu salah satu cara. Tidak ada salahnya kita menggunakan kan. Bukan berarti kita oke, gue terima aja. Ya nggak gitu juga. Jangan nyerah lah Iya istilahnya. dong. Jangan kita nggak berbuat apa-apa ya. Abis itu udah gitu-gitu aja ya udah. Saya menerima, saya happy, nggak gitu loh. Berarti di sini harusnya menangkap body positifnya juga tetap melakukan pola hidup sehat. Iya dong. Iya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya lu foto misalnya Instagram, Facebook atau apa, terus ada yang komen, lu badan apa ini, atau cosplay deh, kita ngomong cosplay deh. Lu mah jadi misalnya, let's say misalnya jadi apa itu? Anggaplah karakter terkenal manapun lah gitu. Ya. Misalnya jadi yang langsing ya, misalnya let's say siapa ya, apa yang ganteng-ganteng lah. Apa ya? Contohin dong, apa ya dong? Udah banyak karakter teh. Ya, justru Karakter A misalkan. misalnya jadi siapa itu yang dari Apa? Demon Slayer tuh yang karakter utamanya sih siapa sih? Komodo Tanjiro. Ya, si Tanjiro misalnya bukan jadi Tanjiro, siapa yang Nezuko-nya. yang cowok yang Gyu Tomioka. ya, Iya. yang babi ya. Bukan. Itu Inosuke. itu Inosuke. Wah, jangan bahas itu Ya, dong. misalnya Siap, pengen jadi Inosuke. Ya. Dia badannya kan setara kan. Ya. Begitu dibuka mukanya cantik. Ya. Cowok cantik kan. Ah. Bisa cet. Misalnya. Let's say nggak dibuka deh mukanya. Heeh. Pakai topeng Pakai topeng, kostumnya gitu. Badannya nggak ngebentuk. Mohon maaf kurang gitu misal. Ya misalnya badannya awal ceking, agak-agak berisi. Ya. Maksudnya nggak ada lekukan di tempat yang seharusnya. Iya. Nggak ada roti sobeknya, Iya. nggak ada otot-ototnya. Terus tiba-tiba ada yang komentar, itu mah badannya begini. Mohon maaf, kalau pribadi gue bilang nggak bisa disalahin. Ya gini, sebenarnya itu tidak salah, itu fakta. Ya Ya, itu itu resiko. resiko. Itu resiko sebenarnya. Dari sekian banyak karakter, kenapa harus pilih yang kayak gitu? Dan kalau mau kayak gitu, kenapa nggak usaha untuk berusaha ngebuat badan lu kayak karakter yang lu pengen? Ya, jadi kita harus mempersiapkan dulu Iya badan dong. kita dan lain-lain. Bukan gimana ya? Kita kan cosplay walaupun ngomong, misalnya kalau kita ngomong cosplay, kita kan kayak waktu itu kita ngomong ngebahas cosplay ya. Kita kan ngomong cosplay kan buat ya tapi kan orang yang lihat. Yang penting gua happy. Iya, kalau gitu, kalau yang penting lu happy, jangan salahin orang ngehina lu. Yang penting kan mereka juga pengen happy. Iya dong. Iya, tapi mungkin Benar. yang dipermasalahkan itu contoh gini, kayak tadi pemilihan bahasa dan cara Iya, penyampaian. cuman balik lagi gini. Ini Kalau salah sih. gimana gua, berarti orang juga berhak gimana gua ngomong ke lu. Ngerti. Iya dong. Iya, ada. Ya jangan ya lu prinsip lu juga berlaku buat orang lain. Iya dong. Iya. Dan itu berlaku kalau ngomong langsung ke orang yang cek komentar di ini. Pada saat itu anggaplah sebagai kritik yang membangun, berusaha lah untuk yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita ngomong kasus yang si siapa itu artis yang ngomong selebgram apa artis gue lupa yang ngomong polusi mata dan sebagainya. Dia kan juga nggak ngomong ke orang. Dia kan ngomong. Dia secara general sih. Maksudnya dia ngomong, dia lihat di gym ada orang begini. Terus ngomong ini polusi mata. Tapi itu nggak ngomong ke orangnya, dia ngehina. Ngerti nggak? Ngerti. Tapi kan maksudnya yang nggak bisa diterima orang lagi usaha. Iya, dia hina. Lagi usaha loh. Dia hina. Gitu kan. Itu satu benar lagi usaha terus dia hina. Kedua, dia nggak ngomong ke orangnya sebagai bentuk kritik. Minimal ngomong, Mbak, Mas atau siapa, kalau gue lupa cewek, ngomong ke cewek maksudnya dia ngomong cewek ke cowok gitu, cuma intinya wahai tolong bisa nggak gimana apa maksudnya ngomong baik-baik orangnya, Mbak gini itu maaf celananya atau apanya gitu agak ini apa kan gimana nggak enak apa jadi nggak enak kan dilihat orang gitu. Bukan karena udah badan kayak begitu, enggak, maksudnya kayak nggak enak kan dilihat orang. Masa ada orang sampai kelihatan, maksudnya sampai orang bisa lihat dalamannya ya, gitu misalnya gitu. Ya. Atau misalnya apa ya misalnya cuman kalau let's say kalau bau misalnya kalau bau badan kata gue mah normal ya namanya orang di gym keringetan gitu. Ya makanya kalau itu nggak bisa dihindari gitu kan ya, itu memang tempatnya berkeringat kayak gitu. Jangan mengharapkan bau wangi semerbak kayak di taman bunga gitu. Cuma maksudnya kalau yang pakaian untuk ini gue masih ngerasa bisa negor, maksudnya bisa ngomong baik-baik kan, Mbak gini
maaf gitu, misalnya ini kan gak enak kalau nggak salah itu teh apalah, gue lupa gara-gara apanya lah gitu. Maksudnya kita bisa ngomong baik-baik dan tanpa harus ngomong ke medsos bahwa ini. Iya, Ada cara yang lebih baik kalau mau sebenarnya nggak perlu yang jadi masalah ya. Menurut gua tuh dilempar ke ya ke publik itu dan nggak ngomong ke orangnya. Itu kalau kasus itu. Kalau cuman kalau banyak juga kan yang ngomong ya influencer apa yang ngomong yang kamu harus menerima tubuh kamu, banggalah dengan tubuh kamu gini-gini. Kamu gendut, kamu ini, kamu cantik segala macam. Iya dan tidak. Iya kalau kamu sudah berusaha untuk mencari badan ideal kamu. Tapi kalau memang gen kamu tidak mengizinkan ya sudah. Ada yang kayak gitu. Iya sih. Ada genetik yang tidak bisa ini. Itu nggak bisa diubah. Nggak bisa dirubah. Mungkin kamu tidak akan bisa misalnya let's say badan lu emang susah banget, hargain banget dan susah banget kalau memang halus ini harus ekstra kerja kerasnya. Dan nggak punya uang atau tidak mau pakai obat gitu. Ingin alami pengen natural gitu. Yeah. Dan susah untuk ininya, ya sudah terima, tapi pasti badannya akan ada hasil minimal bahu itu pasti akan ngelebar, tegap ya, jadi lebih postur lebar tubuh jadi ini nggak akan seperti sebelumnya, pasti ada perubahan. Segendut apapun kamu ini pasti ada perubahan, celana ini minimal turun 2 ukuran. Yeah. Kita balik lagi, ada banyak ngomong jangan ngincar berat, karena kalau berat lihat timbangan kita ini berubah. Massa otot kan balik lagi lemah dan massa otot ya sama-sama berat juga gitu loh. Tapi lebih terbentuk otot kan. Tapi kalau kamu yang lebih banyak otot yang begitu ini akan terlihat gitu. Tapi Ruth, ini pendapat pribadi, pertanyaan pribadi orang. Kalau misalkan mana lagi di gym gitu, ngelihat ada yang bajunya seperti itu, mana tegur nggak sih? Mana pribadi ya? Nggak ditegur, nggak dilihat karena tugas gue. Gini, tujuan gue ke gym bukan ngeliatin orang. Iya dong. Pada saat kamu di gym, dan ini adalah mindset yang harusnya dipegang semua orang kalau mau olahraga, kalau di gym. Yeah. Yang harus dipikirin adalah olahraga yang mau lo lakuin. Bukan ngeliatin orang bukan lain. Ngeliatin orang. Yeah, bukan menilai orang lain, bukan ini. Lo olahraga mau gimana? Cuma ada etika yang harus diperhatikan. Let's say misalnya beres pakai alat, kalau karena tiduran terus basah sama keringat si tempat itu tolong dilap oleh sendiri ya. Iya. Kalau udah pakai alat tolong kembalikan di tempatnya itu. Tapi bukan tujuannya di situ bukan untuk ngeliatin orang untuk ini. Kalau udah beres segala macam lu mau ngeliatin orang ya silakan, cuman gue mah kagak. Paling let's say gue mah foto buat progres. Kalau gue mau diupload ya udah gitu loh. Cuman oh iya badan gue udah gini. Biasanya sih iseng-iseng berhadiah. Ya kalau misalnya ada yang muji, oh badan gue bagus, oke. Ada yang bilang ini, oh berarti gue anggap sebagai kritik, oke. Next time gue mesti lebih baik. Iya. Tapi kalau keadaan dibalik, lu yang ditegur lu gimana? Misal, tapi dengan cara yang baik gimana? Maksudnya yang tadi. Kalau yang misalnya dengan cara yang kasar, dengan cara misalnya, ada yang ngomong gitu misalnya. Jarang ya kalau ada orang negur dengan cara yang kasar tapi sengaja gitu, jarang gitu maksudnya. Nggak biasa, cuman kalau misalnya kayak, oh ih badannya gendut ya gitu misalnya gitu di gym, ya udah orang gue lagi usaha. Lu responnya begitu aja ya? Nggak usah dikonfrontir juga, udah biarin aja ya orang lagi usaha. Iya dong, lagi usaha. Kadang juga yang ngomong gitu badannya nggak bagus-bagus amat, biasa aja. Ya kita jangan overreact lah. Ya maksudnya gimana ya, balik lagi gini, itu kan tergantung pada mental itu sendiri. Satu, gue punya tujuan. Iya. Gue masih berusaha mencapai tujuan itu. Let's say ada orang yang ngomong, oh ya udah, jadiin motivasi aja. Gue tuh harus tunjukin gue bakal bisa. Gitu loh. Waktu dulu gimana ya? 90 tahun 2012 apa? 2012. Lu mau cerita apa nih? Ya 2000 pokoknya 2008. Jadi gini, seumur hidup dari kecil sampai 2012 lah. Pokoknya gue selalu terbiasa sudah terbiasa menahan slogan gue gendut. Iya. Bukan slogan, stigma bahwa gue gendut. Lu sempat ada yang ngomong? Ya banyak loh, wah si Rudy gendut terus segala macam lah, dan segala macam hinaan keluar. Iya. Yang konotasi, bukan konotasi, capnya cocok untuk orang gendut. Yang ngerti gua. Ya, yang gitu. Dan awalnya ya walaupun marah, walaupun kesel ya udahlah, memang udah kayak gini. Apalagi kadang-kadang suka ngomonginnya ada Rudy mah tulangnya besar, misalnya gitu. Kalau orang tua kayak badannya gede susah, dia mah nggak ngomongin ini segala macam. Ada yang kayak gitu. Dan di sisi lain gue juga tidak menemukan cara yang
tidak menemukan cara, tidak menemukan motivasi kenapa gue harus kurus. Waktu itu. Ya bahkan setelah masuk cosplay pun gue mikir ya udah gue pengen have fun doang kok, peduli bajing mau badan gue susun. Tapi at some point waktu itu gue yang waktu pas tahun 2012 pada yang waktu Deddy Corbuzier nunjukin bahwa dia diet segala macam itu, gue penasaran kok gue ternyata bisa. Karena gue nggak pengen yang diet yang harus menghalangi gue makan. Ngerti. Itu makan karena gue nggak bisa. Karena itu digadang-gadang waktu itu ini bisa makan bebas segala macam. Gue baca e-booknya, gue baca ini, oke, gue bisa makan gini dengan waktunya, jamnya diatur, dengan syarat. Dia juga ngasih tahu misalnya kayak, tapi kalau makan begini efeknya bakal lebih lambat, makan begini, ada segala macam lah. Yeah. Oke, gue baca ini, oke, gue mulai, dan terbukti dalam waktu 3 bulan dari berat gue 95 Ya 90-an lah ya. 95-an. Berat gue 3 bulan itu turun ke 75. Wow. 3 bulan tuh turun ke 75. Terus berat badan terendah gue 67. Cuman orang-orang ngeliat gue kurus banget kayak orang sakit, jadi banyak yang khawatir. Yang mengiranya Anda sakit tapi ternyata tidak gitu. Tapi itu beneran dari ukuran XL, ukuran baju XL, ukuran celana 36 38 M. Jadi ukuran baju jadi M, ukuran celana jadi 32 31,5. Jadi turun banget kan. Turun banget. Cuman habis itu nggak nge-gym, jadi cuman buat diet sama home workout-nya doang. Iya. Karena tanpa nge-gym, karena gue nggak punya cukup dana untuk waktu itu nge-gym ya. Terus habis itu mulai nge-gym, berat badan naik ke 75, tapi agak ngebentuk, nggak berotot banget, cuman gue cukup puas dengan badan yang seperti itu. Beratnya lah otot lah, masa otot. Ya, cuman gue cukup puas dengan bahu cukup bidang, nggak bidang banget, cuman dan cukup puas, oke. Ini udah cukup gitu. Cuman habis itu ya segala macam terjadi ya, dan mulai sekarang waktu kemarin berat gue naik lagi ke 86 kilo. Tapi yang cukup ajaibnya gitu dan yang gue kaget adalah ukuran celana cuma naik 1. Dari ukuran dari yang sebelumnya, dari yang 32 itu ukuran naik celana cuma naik 1 ke 33. 33 doang. Berarti cuma lingkar perut yang nambah, nggak jauh banget lagi, cuma nambah dikit. Dan orang juga ngelihatnya cuma gemuk, kamu agak gemukan ya. Itu padahal gue nambah 10 kilo. Dari biasa 78 ke 86, nggak 10 kilo, ya 8 kiloan lah. Iya. Dari biasa 78 86. Tapi orang berarti kan memang masih, berarti gimana ya? Logikanya gini, badan itu bisa dirubah, dan pada saat lu berhenti, kalau memang lu masih tahu batasan ya badan lu gak akan berubah terlalu jauh. Ya gitu tapi loh. Memang kita balik lagi, ide orang beda-beda. Nah itu balik lagi, apa idealnya mau kayak apa? Cuman yang logis aja gitu loh. Kalau memang lu nggak bisa disiplin, nggak ini, tidak punya duit cukup banyak untuk sewa personal trainer dan lain-lain, susah untuk mendapatkan badan ideal seperti. Tapi jangan lupa ada alternatif lain lah yang bisa diambil ya kan. Gitu. Tapi kalaupun ini ya kalau memang situ mau segala macam dihalalkan ya bisa aja. Cuman kan maksudnya balik lagi, worth it nggak? Karena ujung-ujungnya pada akhirnya lebih baik ngejar tubuh sehat. Gitu loh. Tubuh bagus itu pada akhirnya akan ngebuat tubuh sehat kalau dilakukan secara benar. Tapi kalau misalnya ini ya bisa jadi merusak juga. Ya kayak atlet itu tidak sehat badannya. Atlet itu nggak sehat badan. Karena dia olahraganya membebani ya. Karena dia membentuk tubuhnya untuk satu event atau untuk satu acara, di mana dia, let's say misalnya tinju gitu. Dia ngebentuk tubuhnya untuk satu fight. Belum harus ngulang weight loss, harus apa segala macam, dia ngebentuk. Abis itu dia harus nge-abuse badannya lagi. Gitu loh. Dan itu juga nggak sehat. Terus ya sepak bola sama, dia bentuk tubuhnya terus kan habis itu dia lari 90 menit, di-tackle, kena tendangan segala macam ya kan. Iya, itu membebani. Ya itu ngebebanin tubuhnya, nggak. Makanya kalau ngomong ya bagus, tapi tubuh atlet itu bagus, mereka perform, mereka sembuh, tapi tidak sehat. Kalau ngomong apakah itu gaya hidup sehat, nggak sehat gitu loh. Karena ya bisa tubuhnya di-abuse juga. Kalau misalnya mau sehat ya sebenarnya yang kayak kita orang-orang normal, tapi jangan harap tubuh kita yang akan banget kayak atlet atau kayak memang pengen ini, tapi kita bisa ngejar ke sana, bisa.
Bisa. Cuman ya balik lagi butuh dedikasi segala macam, kamu bisa nggak? Cuman setidaknya kalau untuk konsisten dalam latihan, ya, nah itu dia. Jadi gimana ya? Balik lagi intinya gini. Kalau misalnya ada orang yang hina badan ini, Jadi ada jadi motivasi gitu, ya. jangan cuma ini. Boleh misalnya kayak kita ngebela, boleh misalnya itu. Malah harus dibela, tapi bukan dibela dalam arti yang kamu harus bangga ini, enggak, tapi maksudnya kasih tahu jalannya. Ini nih Anda bisa begini loh. Ini bisa begini loh. Coba di ini deh. Kamu kalau misalnya ini oke, nggak usah itu banget. Itu terlalu ini, itu jangan lihat yang di TV model-model itu. Wah, itu mimpi apa? Bohong. Maksudnya nggak akan ada orang badan kayak gitu dengan usaha yang pasti itu ada yang banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Tapi kamu bisa kok gini, kamu tuh udah cantik gini, nggak usah jauh-jauh ini, kita bantu yuk gini. Maksudnya didorong, diajak, dibantu untuk bukan dijadikan alasan, tapi dijadikan solusi. Jangan ngebuat dia nyaman dengan imbuhan dengan kondisi dia yang sekarang gitu. Tapi bantu dia untuk jadi dia yang lebih baik. Harusnya seperti itu ya. Dong. Atau ini karena masyarakat salah nangkap aja gitu kan? Ya enggak, gini, kasusnya kan kalau memang yang kasus yang itu benar, kita harus menyalahkan si artis itu dalam artian dia kok ngomongnya kayak gitu. Dalam arti tapi dengan catatan kalau misalnya kita tahu orang yang diomongkan, kita juga harus kasih tahu ada oh gini loh. Bukan biar nggak dihina, tapi biar lebih baik buat dianya, bukan ya, memberi saran tidak ada salah. Nggak ada salahnya dengan cara yang baik. Iya. Kalau misalnya kita lihat ada orang di komen, dia dasar jelek bla 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 segala macam, kita ngomong kasih tahu ini gini. Kamu tuh nggak jelek, cuman emang mungkin nggak dipoles. Maksudnya nggak pakai makeupnya. Kalau kamu di makeupin di ini dibentuk, kamu di ini, kamu mempercantik diri, kamu cantik kok. Gitu loh. Sekarang teknologi banyak, ini banyak. Tuh. Tapi kalau memang ada beberapa yang memang deformitas ya apa ya deformitas itu ya, maksudnya karena memang ya sudah takdirnya, maksudnya tidak bisa diapa-apain, ya udah gitu. Cuman kalau pada saat itu baru kita tidak boleh benar-benar nggak boleh menghina, nggak boleh gitu, karena gimana pun itu kalau kita hina ya kita ngehina yang ngasih. Iya. Tapi bukan berarti ya maksudnya ada juga yang punya kekurangan tapi ternyata mau berusaha, ini juga ada. Tapi ada juga yang ya udah nggak, tapi kita pada saat itu kita memang tidak bisa ini melakukan apapun soalnya ya karena balik lagi itu satu dan memang itu udah dikasihnya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kamu sehat, kamu secara fisik sehat, secara ini berusaha dong. Iya. Apa tidak ada jangan habis berusaha seadanya terus, jangan denial lah, berasa makanya gitu. Jangan gimana ya, jangan play victim, jangan ini. Kalian masih bisa usaha, kita masih bisa. Ya gua juga ngomong berani. Gua berani, bukan berani. Gua bisa ngomong orang kadang-kadang, lu tuh gendut tapi lu bisa ini kalau lu mau. Iya, itu kuncinya, mau. Iya kan, kalau lu mau, kalau enggak ya udah. Tapi kalau misalnya sampai ada orang bilang gendut, ya jangan marah. Karena effort Anda ya karena ini nggak mau berubah. Iya. Jangan salah gitu loh di situ. Iya. Itu seperti gini, orang mohon maaf ukurannya ekstra dan dibilang gendut itu fakta, men. Iya. Itu nggak bisa diapa-apain. Iya. Maksudnya ya kan kalau misalnya kita udah ngasih tahu gitu. Fakta tuh pahit memang ya, jadi ya gitulah. Jadi tuan. Jadi kawan-kawan semua gimana ya? Intinya jangan terlena dengan kata-kata body positivity atau ya pokoknya gimana ya, jangan rasa bahwa kayak gue udah puas, gue udah terima gini. Kalau lu belum usaha, usaha dulu ini segala macam. Kalau segala usaha sudah lu lakuin, tapi gagal atau tidak menghasilkan sesuai ini, baru lu bisa ngomong, gue kalau gitu gue menerima. Tapi kalau belum ada usaha, belum ada ini segala macam, jangan ngomong body acceptance atau apa, karena acceptance atau kepasrahan itu harus itu pada saat sudah melakukan segala apa yang bisa kita lakukan. Iya, sudah berusaha dulu lah. Berusaha dulu. Iya. Gitu. Tapi kalau memang bukan itu tujuan, maksudnya bukan itu bukan itu keinginan lu, ya udah. Tapi juga jangan marah pada saat ada orang yang kasarnya ya mengkritik kata-katain atau apa gitu. Karena
ya memang itu yang ya apa ya lu sendiri yang nggak terlihat, mau ya. gitu loh maksudnya gitu. Tapi memang ya maksudnya apa ya intinya sih semua ada positif ada negatifnya, tapi jangan jadikan apa ya bukan hiburan ya, maksudnya bahwa kayak orang-orang pada saat orang-orang ngebela dirimu sebagai pembenaran atas ketidakmauan atas sudah menyerahnya kamu gitu. Iya, Gitu. iya. Jadi tapi kamu harus bisa jadikan juga bahwa kritikan atau sindiran atau hinaan orang sebagai cambuk untuk bisa jadi diri kamu yang lebih baik, itu versi dirimu yang terbaik. Yes. Begitu tuan-tuan nyonya. Oke, sepertinya borderline body shaming sudah agak terlihat. Ini next kita bahas apa ini? Next podcast. Kita buka kenangan lama, Cek. Wow. Sebenarnya ini kita balik lagi ke masalah-masalah di dunia cosplay dan sekitarnya. Iya. Walaupun ini juga nyangkut kemana-mana sih, maksudnya nggak cuma di cosplay doang. Jadi next time kita ngomongin tentang sexual harassment. Jadi tolong like, share, dan lain-lain, dan tolong jangan dibully ya. Wow. Oke, kalau saya Pak Ustaz, Darudi, kami pamit mundur. Oke.